ada pasien yang mengalami kanker sekaligus terkena penyakit gagal ginjal. Gagal ginjalnya ini sudah stage yang ketiga. Nah, pada saat ini beliau juga mengalami penyakit herpes zoster. Nah, apalagi ini terjadi di bagian matanya sini. Nah, sungguh malang orang tersebut. Tapi bagaimana untuk pengobatannya? Beliau mendapatkan gabapentin. Nah, gabapentin ini difungsikan untuk mengurangi nyeri di bagian herpes matanya tadi. Nah, tapi beliau punya inisiatif untuk meminumnya hanya pada waktu nyeri saja. Apakah ini dibenarkan? Apakah ini diperbolehkan? Atau ini adalah sesuatu yang salah? Nah, yuk kita lihat dari sudut pandang kacamata dokter. Jadi begini ya, gabapentin itu adalah suatu obat yang digunakan pada orang yang mengalami kejang, tapi juga bisa digunakan pada orang yang mengalami nyeri neuropatik, ya, atau nyeri bagian saraf. Nah, obat ini itu dikeluarkan melalui ginjal hampir 100%. Hampir semuanya tadi tidak dimetabolisme oleh hati. Oh, jadi dia dikeluarkan melalui ginjal, Dok. Nah, kalau ginjalnya rusak, bagaimana? Apa tambah parah, Dok? Si gabapentin itu tidak menyebabkan nefrotoksin, tidak menyebabkan kerusakan di bagian ginjal. Yang ditakutkan di sini adalah akumulasi dari obat gabapentin tersebut. Kenapa? Karena si ginjal tidak mampu untuk mengeluarkan si gabapentin. Nah, jadinya tertumpuk nih di dalam tubuh kita. Di dalam pembuluh darah akan banyak sekali gabapentin. Nah, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah si gabapentin ini akan menimbulkan suatu efek samping daripada efek terapinya. Nah, ini yang ditakutkan. Efek sampingnya itu bisa berupa mengantuk yang sangat dalam, kemudian menjadi gliyeng, ya, atau dizziness. Jadi orangnya itu kayak gini, ya. Nah, jadi kayak ngefly lah ya, atau misalkan kurang bisa napak di tanah. Jadi keseimbangannya berkurang. Nah, bisa juga terjadi suatu delirium dan lain sebagainya. Inilah yang ditakutkan akan terjadi pada orang yang mengalami gagal ginjal. Bukan merusak ginjalnya, tapi efek samping dari gabapentin itu sendiri. Lalu bagaimana, Dok? Nah, gabapentin ini dosisnya harus diturunkan berdasarkan dari nilai fungsi ginjal Anda. Nilai fungsi ginjal ini dinilai dari GFR. Nah, dari GFR tersebutlah maka kita akan tahu nih dosis berapa yang diperbolehkan untuk Anda minum. Dan minum obat gabapentin ini memang harus dilakukan secara rutin, setiap harinya. Nah, gabapentin ini baru mendapatkan suatu efek terapi kalau sudah diminum antara seminggu sampai 2 minggu. Nah, kalau cuma sehari, 2 hari, biasanya tidak akan terlalu ngefek. Maka, kalau Anda hanya meminumnya pada waktu nyeri saja, maka efek terapinya ini tidak akan tercapai. Hanya adanya efek samping. Bahkan bisa terjadi suatu efek rebound fenomen. Nah, jadi makin tahu kan kalau pengobatan suatu penyakit itu sangat kompleks dan sangat rumit. Nah, oleh karena itu, janganlah Anda itu membeli obat sendiri tanpa resep dokter. Dan jangan juga menghentikan suatu obat atau mengganti cara minum obat tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Nah, kalau ada sesuatu yang ingin diketahui tentang suatu penyakit atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa follow ya. Saya Dr. Yo. Wassalamualaikum.